Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana dengan kabar kalian? Sehat-sehat aja ya. Semoga dan Bapak harap kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait pelajaran Nahwu Shorof, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu tasrif dan juga apa itu wazan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak akan berusaha untuk menjelaskan kepada kalian wazan, tasrif, fi'il madhi beserta cara untuk mentasrifkannya. Sebelum kita memasuki pelajaran inti kita, Bapak ingin mengenalkan kepada kalian apa sih yang dimaksud dengan fi'il madhi dan kemudian bagaimana cara mengartikannya. Nah, untuk pengertian fi'il madhi ini bisa kalian simak ya, ada di slide. Fi'il madhi itu merupakan kata kerja yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut telah terjadi. Nah, umumnya dan cara mengartikannya itu umumnya ketika kita ingin mengartikan fi'il madhi, kita akan menambahkan kata telah, sudah, selesai, dan semisalnya. Bapak kasih contoh dalam bahasa Indonesia ya. Tapi contohnya ini dalam bentuk bahasa Arab, tapi katanya bahasa Indonesia Bapak gunakan. Contohnya yang itu makan. Nah, makan ini kan kata yang cukup umum ya, atau dasar. Kita dari kata makan ini, kalau dalam bahasa Arab ini kita bisa rubah menjadi bentuknya fi'il madhi, nanti bisa kita rubah menjadi bentuknya fi'il mudhari'. Kemudian bisa juga kita rubah menjadi masdar, isim fa'il, dan seterusnya. Nah, contoh untuk fi'il madhi, makan, berarti telah makan. Karena kata telah itu merupakan keterangan yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut telah dilakukan atau dikerjakan. Nah, sebelum Bapak memberikan contoh lebih lanjut, Bapak ingin menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu wazan, tasrif, fi'il madhi. Nah, kalau untuk huwa itu dia wazannya itu tidak ada penambahan apa-apa, tetap seperti huruf asalnya yaitu fa'ala. Kemudian kalau untuk huma bagaimana? Di sini ada satu penambahan, yaitu kita tambahkan huruf alif di akhir. Tapi huruf alif ini tidak diharakatkan. Nah, jadi dia berfungsi seperti huruf mad. Nah, cara bacanya ini di sini fa'ala kalau bahasanya. Nah, untuk hum kita hanya tinggal menambahkan di ujungnya itu waw dan alif. Tapi wawnya itu disukunkan atau dimatikan. Sedangkan alif itu tidak usah diapa-apakan, tidak usah diharakatkan. Nah, untuk bacanya itu fa'alu. Nah, kemudian untuk hiya. Kalau untuk hiya, di akhirnya itu tinggal kita tambah huruf ta. Taknya itu seperti perahu ya, bukan tak yang bulat, tapi tak yang seperti perahu. Nah, ta ini kemudian kita sukunkan atau matikan. Bacanya fa'alat. Kemudian kalau untuk huma tapi yang perempuannya, kan di sini huma dhamirnya itu ada dua kan? Yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Ini kita harus bedakan.
Nah, kalau huma yang untuk perempuan ini tinggal kita tambah huruf ta dan juga alif. Nah, huruf ta ini kita harakatkan dengan harakat fathah atau di atas, sedangkan alif ini tidak kita harakatkan. Fungsinya di sini sama seperti huruf mad. Jadi kita bacanya itu di ta itu agak panjang. Fa'alata, fa'alata. Kemudian untuk hunna. Kalau untuk hunna itu caranya kita pertama-tama sukunkan atau matikan huruf akhirnya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan huruf nun, kita harakatkan dengan harakat fathah atau baris di atas. Jadi bacanya fa'alna. Kemudian untuk anta, ini juga cukup mudah, lumayan mudah karena hampir sama dengan sebelumnya. Kita cukup matikan atau sukunkan huruf akhirnya, yaitu huruf lamnya. Nah, kita kasih sukun, kemudian tambahkan huruf ta yang seperti perahu bentuknya. Kita harakatkan dengan harakat fathah atau berbaris di atas. Jadi bacanya dengan fa'alta. Kemudian untuk antuma, ini diperhatikan ya. Antuma, sebenarnya untuk antuma yang versi laki-laki dan antuma versi perempuan itu tasrifnya itu sama atau wazannya itu sama. Tinggal kita tambahkan huruf ta, kemudian kita dhammahkan harakatnya. Kemudian kita tambahkan huruf mim dan kita kasih harakat huruf mim tersebut dengan harakat fathah. Kemudian kita kasih huruf alif tanpa diharakati, dia berfungsi seperti huruf mad. Jadi bacanya itu fa'altuma. Nah, kemudian untuk antum. Antum ini cara pertamanya itu kita sukunkan atau matikan terlebih dahulu huruf lamnya atau huruf akhirnya, huruf lam ya, kalau di sini huruf lam di wazannya. Kemudian kita tambahkan huruf ta. Huruf ta ini kita dhammahkan. Kemudian kita tambahkan huruf mim. Huruf mim ini kita sukunkan atau matikan. Jadi bacanya itu fa'altum. Nah, kemudian kita lanjut ke anti. Caranya itu kalau di wazan ini huruf akhirnya itu kita sukunkan atau matikan. Kemudian huruf ta-nya ini kita tambah huruf ta yang seperti perahu. Kemudian kita berikan baris kasrah atau baris di bawah. Jadi bacanya fa'alti. Kemudian antuma, untuk antuma yang perempuan ini sudah kita bahas sama seperti antuma yang untuk laki-laki. Jadi kita langsung loncat ke antunna. Untuk antunna ini pertama-tama kita huruf akhirnya itu kita sukunkan atau matikan. Kemudian setelah huruf terakhirnya itu kita sukunkan dan matikan, kita tambahkan huruf ta dengan diharakati dhammah, yaitu nanti bacanya jadi tu kan. Nah, kemudian kita tambahkan huruf nun, kita kasih tasydid dan kemudian kita kasih baris fathah juga. Jadi bacanya fa'altunna. Oke, fa'altunna. Kemudian untuk ana. Ini sama caranya. Yang pertama-tama kita matikan huruf akhirnya, yaitu huruf lam. Kita matikan atau sukunkan huruf lam. Kemudian setelah itu kita tambahkan huruf ta yang terbuka seperti perahu.
dan kita dhammahkan huruf ta tersebut atau diharakati dengan harakat dhammah. Jadi bacanya fa'altu. Kemudian untuk nahnu, cara pertamanya itu lagi-lagi kita matikan atau sukunkan huruf akhirnya itu, yaitu huruf lamnya. Kita sukunkan atau matikan, kemudian kita tambah huruf nun. Kemudian kita harakatkan dengan harakat fathah atau baris di atas. Kemudian setelah kita tambahkan huruf nun dan kita harakati, kita tambahkan huruf alif. Nah, huruf alif ini tidak usah diharakati, jadi fungsinya itu hampir mirip seperti huruf mad. Jadi bacanya fa'alna. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan contoh tasrif untuk fi'il madhi. Maksudnya sebagian ya. Yang pertama untuk huwa. Kan wazannya itu fa'ala dan situ tidak ada penambahan apa-apa. Contoh kata yang akan kita tasrifkan yaitu ghasala, yang artinya mencuci. Nah, di sini ghasalanya ini kan tetap dia seperti asalnya, tidak ada penambahan apa-apa. Nah, untuk cara mengartikannya itu, jadi dia laki-laki satu orang telah mencuci. Sebelumnya kan sudah kita bahas bahwasanya di fi'il madhi itu kalau kita ingin mengartikan harus tidak ditambahkan kata telah atau sudah atau selesai, sesuai kebutuhan yang kita inginkan, yang kita maksudkan. Jadi bisa kita artikan dia telah mencuci atau dia sudah mencuci. Nah, kita lanjut untuk huma. Huma yang dhamirnya untuk laki-laki. Nah, wazannya kan fa'ala. Di situ kan ada penambahan huruf alif, tapi fungsinya sebagai mad. Nah, coba kalian perhatikan di ghasala. Di situ ditambahkan juga kan huruf alifnya, tapi tidak diharakati, dan fungsinya juga sama seperti huruf mad, sama seperti wazan sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi kita bacanya itu ghasala. Nah, untuk cara mengartikannya, karena di sini huma, jadi kita mengartikannya seperti ini. Mereka berdua laki-laki telah mencuci. Kemudian kita akan lanjut untuk hum. Nah, di hum itu sebelumnya kan wazannya itu fa'alu. Itu kan ada ditambahkan huruf waw yang disukunkan dan huruf alif. Coba kalian perhatikan di ghasalu. Oh ya, Bapak lupa ya, di wazan hum itu huruf lamnya itu didhammahkan. Fa'alu, bukan fa'alau ya. Jadi fa'alu. Nah, begitu pula di contoh tasrif ini. Coba yang di ghasala untuk hum berarti huruf lamnya itu kita dhammahkan. Kemudian kita tambahkan huruf waw, kita sukunkan, dan huruf alif. Nah, bacanya jadi ghasalu. Untuk mengartikannya, mereka laki-laki telah mencuci. Kemudian kita lanjut untuk hiya. Fa'alat. Nah, fa'alat ini kan tadi huruf kata asalnya itu fa'ala, tapi ditambahkan huruf ta yang disukunkan. Nah, di ghasalat ini juga sama, asalnya itu ghasala, cuma hanya saja ditambahkan huruf ta yang disukunkan, karena ini menunjukkan dia bahwasanya kegunaannya itu untuk hiya. Jadi kalau kita artikan jadinya dia perempuan telah mencuci. Kemudian huma. Huma yang di sini huma untuk perempuan ya, penggunaannya yang untuk perempuan. Itu coba kalian perhatikan wazannya.
sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya yang ditambahkan itu cuma huruf ta, kemudian dibariskan fathah atau baris atas, kemudian huruf alif seperti huruf mad yaitu fa'alata. Di ghasala itu sama juga, kalau kita ingin merubah huruf ghasala itu yang bisa digunakan atau kita ingin mentasrifkan, bukan huruf ya, maaf, kata ghasala yang digunakan untuk huma perempuan. Jadi hanya kita tambahkan huruf ta dan kita bariskan fathah, dan kemudian kita tambahkan huruf alif. Di sini berfungsi sebagai huruf mad. Jadi kita bacanya jadi ghasalata. Nah, jadi kita artikan mereka berdua perempuan telah mencuci. Nah, selanjutnya kita beralih ke hunna. Hunna yang di sini kan di wazannya tadi sebelumnya sudah Bapak terangkan bahwasanya huruf akhirnya itu disukunkan, kemudian kita tambahkan huruf nun yang difathahkan. Nah, jadi bacanya fa'alna. Begitu pula di ghasala. Kalau ingin kita tasrifkan bentuknya, penggunaannya itu untuk hunna, jadi ghasala ini huruf akhirnya itu kita sukunkan yaitu ghasal, kemudian kita tambahkan huruf nun yang difathahkan. Nah, yaitu na. Jadi bacanya ghasalna. Kemudian anta, fa'alta. Oke, huruf kalau wazannya tadi huruf akhirnya itu dimatikan atau disukunkan dan kita tambahkan huruf ta yang difathahkan. Begitu pula di ghasala. Kalau untuk anta itu huruf akhirnya itu berarti disukunkan, kemudian kita tambahkan huruf ta yang difathahkan. Jadi bacanya ghasal ta. Kemudian antuma. Untuk antuma ini seperti untuk wazannya itu kan sudah kita Bapak sebutkan di sebelumnya, beberapa detik sebelumnya itu, bahwasanya huruf akhirnya itu dimatikan, kemudian ditambahkan huruf ta dengan didhammahkan, jadi bacanya yaitu tu, cara bacanya tu, kemudian huruf mim dan kita fathahkan, jadi bacanya ma, kemudian kita tambahkan alif yang berfungsi sebagai huruf mad untuk mim. Jadi baca keseluruhannya itu yaitu fa'altuma. Begitu pula di ghasala, kalau ingin kita gunakan untuk antuma, itu huruf akhirnya itu kita sukunkan atau matikan, jadi ghasal, kemudian kita tambahkan huruf ta yang dan kita harakatkan dengan harakat dhammah yaitu tu, kemudian ditambah huruf mim yang difathahkan atau diberikan harakat fathah yaitu ma, yaitu bacanya jadi ma, kemudian kita tambahkan alif yang berfungsi sebagai huruf mad untuk mim. Jadi kita baca keseluruhannya itu menjadi ghasal tu ma. Nah, untuk mengartikannya itu sama, kalian berdua laki-laki telah mencuci. Nah, di sini ada beberapa yang Bapak sisakan untuk kalian, yaitu antum, kemudian ana, kemudian nahnu. Nah, tiga ini coba kalian tasrifkan dengan mengikuti wazan yang sebelumnya itu sudah Bapak jelaskan. Bukan di sini ya, bukan di contoh tasrif, tapi di sebelumnya itu sekitar
9 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya yang sudah Bapak sudah terangkan di video ini di 10 menit sebelumnya itu terkait wazan teorinya kan. Nah, jadi kalian tinggal cocokkan saja kata ghasalah ini dengan wazannya. Kalau untuk antum, tadi Bapak terangkan apa aja yang harus ditambah, kemudian diapakan huruf-huruf tambahannya. Kemudian begitu juga untuk ana, bagaimana huruf apa aja yang ditambah, kemudian diapakan hurufnya, apakah diharakatkan atau tidak. Kemudian nahnu, untuk nahnu sama juga, kalian lihat ke wazannya, kalian perhatikan diapakan huruf terakhirnya itu, dan ada berapa huruf yang ditambahkan dan bagaimana diharakatinya. Oke, Bapak rasa cukup sekian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan seperti biasa WhatsApp Bapak. Bisa bagusnya itu kirim pertanyaan langsung pakai voice note atau rekaman suara. Nanti insya Allah kalau Bapak akan berusaha untuk menjawab kalian sebisa mungkin. Dan Bapak mohon maaf kalau di sini terdapat kekurangan. Oke, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.